Shalom, selamat sore semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dari pagi hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh datang dengan kerinduan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Segenap hatiku laku ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hatiku setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hatiku di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hatiku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hatiku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Baik, pada saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak buat nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan uming. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan uming. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
menyelamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dari pagi hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh dilayakkan Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapilah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dan boleh kami melakukannya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati dia Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikanlah ia hikmat, kepandaian Tuhan, Kau berkatilah lidah bibirnya Tuhan, biarlah ia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga kami mengakhiri Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita tahu pada hari-hari ini dalam kalender gereja, kita sebagai orang percaya memperingati sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak boleh terlupakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, yakni adalah mulai hari Jumat kemarin kita memperingati penyaliban Yesus Kristus. Sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa agung yang harus terpatri di dalam hati setiap orang percaya. Dan hari Minggu esoknya kita akan memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, tentu kalian sebagai orang percaya, kalian sebagai pengikut Kristus, secara khusus di usia kalian yang masih remaja, pemuda, kalian harus mengerti dengan baik apa sih makna penyaliban Yesus itu. Kenapa Yesus itu disalibkan? Kita harus mengerti, kita harus tahu. Karena di luar sana juga ada banyak pertanyaan tentang iman kita. Mengapa Yesus disalibkan? Dan juga ada keraguan-keraguan tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Nah, karena itu kita akan belajar dua hal dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah historisitas atau kesejarahan penyaliban Yesus. Yang kedua, makna penyaliban Yesus. Jadi tidak cukup hanya kita tahu bahwa peristiwa itu bukan dongeng, bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa itu bukan kisah fiksi, tetapi benar-benar pernah terjadi dalam dunia ini. Apa bukti historis dari penyaliban Yesus? Nah, kita sebagai orang percaya mungkin kita akan berkata, di dalam kitab Injil tertulis, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua merekam peristiwa penyaliban Yesus. Karena itu adalah esensi dari keimanan orang percaya, ini peristiwa penyaliban Yesus. Karena itu kalau Anda baca dalam Injil Matius, Anda baca dalam Injil Markus, Anda baca dalam Injil Lukas, Anda baca dalam Injil Yohanes, Anda akan menjumpai narasi tentang penyaliban Yesus. Tetapi ada orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Atau mungkin Anda sendiri bertanya-tanya, apakah penyaliban Yesus itu benar fakta historis, fakta sejarah yang terjadi sehingga aku bisa benar-benar percaya? Nah, kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama, salah satu tujuan penulisan Injil apa? Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui, supaya engkau mengerti, supaya engkau memahami bahwa segala sesuatu
yang diajarkan kepadamu, segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Di sana termasuk kesejarahan Yesus dari masa kanak-kanak, pengajarannya, perbuatan-perbuatannya, kematiannya, kebangkitannya, dikatakan sungguh benar. Jadi ini salah satu tujuan Injil ditulis, agar kita sebagai orang percaya dapat mengetahui, kita bisa mengerti, yang pada akhirnya menuntun kita kepada iman, menuntun kita kepada percaya tentang sosok atau pada pribadi Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 20, di mana Yohanes menulis juga, Yohanes ini adalah salah satu dari ke-12 rasul yang menulis tujuan ditulisnya Injil ini melalui pewahyuan Roh Kudus. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Nah, semua yang tercantum tentu di dalamnya Anda bisa baca dalam Injil Yohanes ada kisah penangkapan Yesus pada malam itu di Taman Getsemani. Yesus dianiaya, Yesus disesah, dan pada akhirnya keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus mati dan bangkit pada hari Minggu, hari yang ketiga. Dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang ditetapkan, yang ditunjuk sebagai Sang Juru Selamat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, melalui iman kita, memperoleh hidup dalam namanya. Jadi bukan sekedar kita tahu sejarah penyaliban Yesus. Anda mungkin di kitab Injil mencatat, iya memang, tetapi apakah ada bukti di luar kitab suci bahwa peristiwa penyaliban itu terjadi? Sehingga tuduhan-tuduhan orang di luar iman Kristen yang berkata, oh itu kan literaturnya orang Kristen. Injil jelas saja isinya mendukung seluruh kepercayaan Kristen. Tetapi saya katakan saat ini, bukan hanya kitab-kitab Injil, bukan hanya surat-surat rasul yang menuliskan, yang memberikan kesaksian tentang peristiwa penyaliban Yesus, tetapi juga sejarawan-sejarawan non-Kristen yang hidup di abad pertama, abad kedua, yang mereka menuliskan fakta penyaliban Yesus. Misalnya saya sebut cara sambil lalu, sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, ia menuliskan dalam bukunya bahwa memang peristiwa penyaliban itu terjadi. Bahkan nama Pontius Pilatus juga disebut dalam tulisan Yosefus. Yosefus bukan seorang Kristen, ia bukan pengikut Yesus, tetapi sebagai seorang sejarawan, ia harus menuliskan apa adanya bahwa peristiwa penyaliban itu memang benar terjadi. Luar biasa kan? Kita lihat lagi tulisan Tacitus, seorang sejarawan Roma. Ada Plinius di sana, ada kesaksian dari Marbar Serapion, yang semua memberikan kesaksian bahwa memang terjadi peristiwa penyaliban itu sendiri, yaitu peristiwa penyaliban Yesus secara khusus. Nah karena itu kita boleh dengan yakin, kita boleh dengan tegas tanpa ragu berkata bahwa ya, Yesus memang disalibkan sesuai dengan kesaksian kitab Injil. Bahkan peristiwa penyaliban itu bukan hanya disaksikan oleh kitab Injil, tetapi juga oleh sejarawan-sejarawan di abad pertama, abad kedua. Mereka menyaksikan bahwa Yesus memang disalibkan. Sehingga kalau kemudian di abad-abad berikutnya ada yang menyanggah, ada yang menolak realita penyaliban Yesus, kita tidak perlu memusingkan itu. Karena apalah arti opini di atas, apalah arti opini dibandingkan fakta sejarah. Karena sejarahnya jelas menyatakan Yesus memang disalibkan. Seperti bangsa Indonesia, fakta sejarah mencatat, Anda bisa membaca dokumen-dokumen tahun 1945, baik dokumen yang diterbitkan di luar negeri, surat kabar dari luar negeri, catatan-catatan yang dari dalam negeri, semua tidak pernah membantah bahwa tanggal 17 Agustus tahun 45 telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Loh kalau kemudian tahun 60, tahun 70 atau tahun 2021 ini ada orang berkata tidak pernah ada proklamasi tahun tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita bisa ketawa kan?
Kita tertawakan saja pandangan-pandangan semacam itu. Karena faktanya jelas bahwa memang tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu telah terjadi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada dokumen-dokumen, ada foto-foto di sana. Bagaimana Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi apa artinya pandangan opini bila dibandingkan dengan fakta sejarah yang pernah terjadi? Demikian juga dengan penyaliban Yesus. Faktanya Yesus memang disalibkan. Kitab Injil mencatat kesaksian sejarawan abad pertama, abad kedua, baik sejarawan Yahudi, sejarawan non-Yahudi, itu menyaksikan bahwa Yesus memang disalibkan. Sehingga kalau ada orang berkata, Yesus sudah disalibkan, kita ketawa saja, santai saja, karena kita tahu sejarah sudah mencatat. Dan kita bersyukur, kita bangga, Yesus Kristus itu seorang tokoh sejarah, tokoh historis. Artinya dia bukan tokoh wayang, dia bukan tokoh kartun seperti Batman, Superman, Spiderman yang tidak pernah ada. Tetapi Yesus Kristus benar-benar adalah tokoh sejarah yang pernah hidup di abad pertama di Palestina. Dia benar-benar sang firman yang menjadi manusia, kalimatullahul mutajasad, seperti firman yang menjadi manusia yang dicatat dalam Injil Yohanes pertama ayat 14. Yesus Kristus adalah seorang yang memang pernah hidup, yang menyatakan pribadi Allah di dalam dunia ini. Karena itu kita bersyukur. Nah, tadi kita sudah baca dalam Injil Lukas pasal pertama, Injil Yohanes pasal 20. Bagi orang percaya, tidak hanya cukup tahu, tidak hanya cukup mengerti memang Yesus disalibkan, kita tahu faktanya, tetapi lebih dari itu, kita diharapkan memahami makna penyaliban itu sendiri. Sehingga tadi kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, supaya kita percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah sang juru selamat, dia adalah sang penebus, sehingga kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, itu tujuan penulisan Injil. Jadi bagi orang percaya tidak cukup kita hanya tahu penyaliban itu terjadi, tetapi kita mengerti apa tujuan Yesus disalibkan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16, ayat yang favorit, yang saya yakin hampir setiap orang percaya pernah mendengar ayat ini, yang dijadikan ayat hafalan mungkin, ayat favorit, ayat emas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan ungkapan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasa, mati, dalam pernyataan kitab suci bukan hanya sekedar kematian jasmani, tetapi keterpisahan kekal selama-lamanya dari Allah. Itu bicara kita tidak lagi bersama dengan Allah. Kalau kita tidak bersama dengan Allah di surga, berarti kita di mana? Nah, saudara bisa menjawab, saudara bisa menerjemahkan sendiri. Nah, inilah tujuan kedatangan Kristus, tujuan penyaliban Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang harus kita pahami. Apa tujuan penyaliban Yesus? Supaya kita memperoleh penebusan, supaya kita memperoleh keselamatan, sehingga kita tidak binasa. Karena kita tahu seluruh manusia dinyatakan dalam kitab suci telah dikuasai oleh kematian, maut, bukan sekedar kematian jasmani yang hanya sebagai penanda bahwa bila kematian jasmani itu tidak diatasi, itu akan berdampak kepada kematian rohani. Nah, karena itu tujuan kedatangan Yesus yang mati di atas kayu salib, untuk menggambarkan bahwa kita yang seharusnya yang berdosa ini, yang binasa, kalau saat itu penyaliban itu adalah hukuman yang paling berat, sebuah aib, sehingga sesuatu yang sangat memalukan bila orang itu disalibkan. Hukuman itu tidak diberlakukan kepada pencuri biasa, pencuri ayam, tidak, tetapi kepada pembunuh yang sangat jahat,
kepada pemberontak-pemberontak, kepada orang-orang yang memang dianggap telah melakukan kesalahan besar. Itu gambarannya. Dan sejatinya itulah keberadaan kondisi manusia, yang kita telah hidup dan jatuh ke dalam dosa. Dosa dalam pikiran mungkin, dalam angan-angan, dalam hati, yang terus-menerus mewarnai hidup kita. Dan kalau ini tidak dicari solusinya, karena Allah yang begitu mengasihi kita, Ia tidak menginginkan kita binasa. Tadi kita baca dalam Yohanes 3:16, karena itu melalui Sang Firman yang menjadi manusia, yang kalian sudah pelajari dalam kristologi, supaya kita yang percaya kepada Yesus dalam kurbannya, dalam karya penebusannya di atas kayu salib, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita harus tahu ini makna penyaliban Yesus. Yang pertama adalah melalui penyaliban Yesus, relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, diperbaharui kembali. Yang dikatakan dulu dalam kitab suci, kita berada dalam perseteruan dengan Allah, kini dipulihkan kembali dalam keharmonisan. Kita bisa memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang dipulihkan, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini sebuah karya yang luar biasa, yang dahsyat. Kita memanggil Sang Pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Betapa luar biasa, betapa dahsyat. Itu karya Yesus yang Ia laksanakan, Ia kerjakan melalui penyaliban, sehingga manusia yang seharusnya binasa, mengalami kematian, dengan kurban Kristus, yakni asas pembalasan yang setimpal, karena upah dosa adalah maut, kematian. Itu kata kitab suci. Maka untuk memperoleh kembali hak hidup manusia yang sudah hilang, tergadaikan karena dosa, maka kematian itu harus dibayar dengan kematian. Karena yang mau ditebus objeknya adalah manusia, maka penggantinya yang setimpal, yang sepadan juga harus manusia. Manusia dengan manusia, kematian dengan kematian. Karena itulah Kristus Sang Firman menjadi manusia, yang mengalami kematian supaya Ia memberikan kembali hak hidup itu kepada kita. Jadi penebusan itu bermakna penyaliban Yesus, dipulihkannya kembali relasi kita dengan Allah, yang itu ditandai dengan dikaruniakan keselamatan, dikaruniakan kembali hak hidup kita. Yang kedua, penebusan itu bermakna pembebasan dari kuasa dosa, pembebasan dari kuasa gelap. Kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dan intimidasi dari si jahat, iblis itu, tetapi kita berada di dalam kuasa Allah. Kita berada dalam kerajaan Allah. Kalau dulu kita termasuk dalam bagian kerajaan kegelapan, tetapi karena karya Kristus, kita tidak lagi berada di dalam kerajaan gelap, tetapi dalam kerajaan terang. Hal ini yang saya sampaikan secara sederhana, kiranya kalian memahami, membuat kalian bersyukur, menjaga hidup kalian dengan benar, menyenangkan hati Allah. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Engkau yang sudah begitu baik. Aku yang seharusnya binasa, aku yang seharusnya mati, tetapi Tuhan mengaruniakan hak hidup kembali melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Mungkin Anda pernah lihat filmnya, begitu sangat mengerikan, begitu terenyuh hati kita melihatnya. Tetapi itulah bukti kasih Allah. Allah mengasihi bukan hanya dengan perkataan I love you my son, bukan, tetapi Ia buktikan itu dengan perbuatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Bagaimana sikap kita? Akankah kita membalas dengan melakukan hal yang menyakitkan hati Allah? Kita hidup dalam hal-hal yang tidak disukai Allah, hidup sebagai pembohong, hidup yang suka berkata kotor, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua bukan sebuah pola hidup yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yang pertama tadi, ketahuilah bahwa penyaliban Yesus itu sebuah fakta sejarah, bukan dongeng, bukan cerita yang tidak memiliki dasar historis. Anda harus tahu. Yang kedua, bagi orang percaya, tidak cukup kita hanya tahu peristiwa penyaliban Yesus itu sungguh terjadi, tetapi kita harus mengerti maknanya bagi kita.
Melaluinya kita ditebus, kita diselamatkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita boleh memanggil Dia, ya Abah, ya Bapa. Lalu kemudian kita dibebaskan dari kuasa-kuasa gelap, sehingga orang percaya tidak perlu lagi takut kepada setan, genderuwo, jin, apapun yang disebut setan itu. Kita tidak perlu takut, karena kita telah dibebaskan dari kuasa iblis. Bahkan kita diberi kuasa atasnya. Dan mari kita membalas kebaikan Allah dengan kita belajar untuk mentaati segala firman-Nya, mentaati segala perkataan Tuhan. Minta kekuatan Allah, Tuhan tolong aku untuk aku bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Allah. Kiranya kebenaran firman ini mengingatkan kembali, memberikan wawasan, membuat saudara bukan sekedar tahu, tetapi mulai menghidupi diri sebagai anak-anak Allah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang tidak pernah melupakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, lindungi mereka, berkati dalam segala hal, dalam studi mereka, berkati juga orang tua mereka, berkati setiap umat-Mu, jauhkan, lindungi dari yang jahat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.